AC Milan capai kesepakatan dengan Cagliari, Pobega evaluasi pilihan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh jurnalis Calcio Mercato Dani Longo, Rossoneri telah mencapai kesepakatan dengan Rose Blue terkait transfer pinjaman Pobega setelah dilakukan pertemuan antara manajemen klub dan direktur olahraga rival Serie A mereka, Stefano Capozzuca, yang mengungkapkan keinginannya untuk memboyong gelandang muda tersebut dengan status pinjaman. Kesepakatan antara kedua klub telah terjalin, namun satu hal fundamental lagi diperlukan untuk mewujudkan transaksi, yakni persetujuan dari pemain U21 Italia tersebut. Produk jebolan Akademi Milan tersebut tampaknya belum menentukan destinasinya berikutnya, mengingat ia juga menerima tawaran dari tim lain dan ia ingin mempelajari langkah yang tepat untuk mendukung perkembangannya. Situasi tersebut diperkirakan akan diputuskan dalam beberapa hari ke depan, dan segera setelah gelandang 22 tahun tersebut meninggalkan klub, Rossoneri akan dapat fokus membidik target mereka selanjutnya dengan Yacine Adli dari Bordeaux dikabarkan menjadi prioritas utama dan tak lama lagi akan merampungkan transfernya ke San Siro. Pobega sejatinya tampil baik selama pramusim ini, namun banyak yang beranggapan akan lebih baik baginya dipinjamkan ke klub lain agar dapat mendapat jatah waktu bermain lebih banyak sehingga perkembangannya optimal, dengan Cagliari menjadi salah satu pilihan destinasi. Winger AC Milan Samu Castillejo mustahil gabung Getafe. Ini alasannya. Milan sebelumnya menyebutkan bahwa Getafe sedang berjuang merampungkan transfer Castillejo dan mereka bahkan menawarkan insentif menarik untuk meyakinkan agar bersedia bergabung dengan klub. Tim La Liga tersebut akan memberikan jaminan jatah waktu bermain yang bagus untuk sang pemain dan peran inti dalam proyek mereka. Mantan bintang Villarreal tersebut sepakat hijrah ke negara asalnya. Pemberitaan tersebut bahkan menyebutkan bahwa jarak ekonomi antara permintaan dan penawaran diperkirakan akan dapat dijembatani dan transaksi transfer pemain kebangsaan Spanyol tersebut kemungkinan akan dapat diselesaikan sebelum mercato musim panas ini ditutup. Kendati demikian, menurut kabar dari jurnalis Emilio dari Marca melalui akun Twitter tersebut, tidak ada peluang Josko Lyon ataupun bintang Milan bakal bergabung ke klub yang bermarkas di Madrid tersebut musim depan. Sama seperti skenario transfer yang paling sering melibatkan klub Italia dan tim dari luar negeri, sumber-sumber dari kedua negara tidak sepakat soal masa depan yang menanti winger 26 tahun Rossoneri. Bagaimanapun, segala kemungkinan masih terbuka, terutama pada hari-hari terakhir bursa transfer, dan tak menutup kemungkinan Castillejo memang akan bergabung Getafe atau justru bertahan di Milan. Selain itu, mungkin pula ada klub lain yang muncul sebagai destinasinya berikutnya. Motivasi berlipat AC Milan musim ini sambut kembalinya penggemar setia Rossoneri ke stadion. Motivasi berlipat dirasakan oleh armada AC Milan dalam menyambut bergulirnya kembali ke kompetisi Liga Italia musim 2021-2022. AC Milan tampak semakin percaya diri menyambut musim depan lantaran keberadaan fans setia Rossoneri yang diizinkan kembali ke stadion. Kembalinya para penggemar bisa menyaksikan pertandingan secara langsung membuat skuad AC Milan semakin antusias. Apalagi selama kurang lebih 1,5 tahun terdapat pemandangan berbeda dalam setiap laga AC Milan, yakni tidak adanya penonton. Kebijakan peniadaan penonton terpaksa dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang telah melanda berbagai belahan dunia. 3 pemain AC Milan mengutarakan betapa senangnya mereka menyambut kembali hadirnya penonton menyaksikan secara langsung di stadion. Pertama ada David Calabria yang merasa kehadiran penonton AC Milan akan terasa fantastis. Ada sesuatu yang lebih ia rasakan tatkala para penggemar sudah diizinkan kembali menonton pertandingan di stadion. Akan sangat menyenangkan mendapati orang-orang kembali menonton ke stadion, ujar Calabria. Hal senada juga dirasakan Sandro Tonali yang menganggap kehadiran supporter akan menguntungkan bagi timnya guna mengukir hasil terbaik setiap laganya. Saya pikir bermain dengan atau tanpa fans adalah dua hal yang sangat berbeda, akui Tonali. Adanya penonton akan menjadi poin yang menguntungkan kami
mereka bisa membantu kami mengelola pertandingan dengan baik. Pendapat terakhir disampaikan oleh Simon Kjaer yang tak lain sebagai salah satu pemain senior AC Milan. Dengan para penggemar, apakah kami akan melakukan hal terbaik? Tentu, kami akan melakukan hal itu untuk mencapai tujuan, ujar Kjaer. Kami telah bermain lama tanpa penonton. Kami akan melakukan segalanya untuk meningkat tahun ini. Hanya ada satu tujuan untuk melakukan hal ini, yakni dengan melihat ke atas, tukasnya. AC Milan sendiri dijadwalkan akan meladeni permainan Sampdoria pada laga pekan perdana Liga Italia pada hari Selasa mendatang. AC Milan kesulitan temukan celah dalam negosiasi transfer Ziyech. Rossoneri telah dikaitkan dengan sejumlah target dalam upaya mereka memburu playmaker baru. Salah satu nama yang cukup senter dikaitkan adalah Ziyech. Menurut kabar dari Sport Mediaset, Milan tengah berjuang memecah kebutuhan dalam situasi pemain internasional Maroko tersebut. Namun, mereka hanya sedikit melakukan perkembangan lantaran alasan yang sangat sederhana, yakni raksasa Serie A tersebut hanya ingin merekrutnya dalam status pinjaman dengan pilihan pembelian. Sedangkan The Blues tak tertarik dengan ide tersebut. Chelsea telah menghabiskan banyak anggaran dalam beberapa tahun terakhir untuk membeli pemain baru, dan kini mereka ingin menghimpun dana dari penjualan beberapa bintang. Playmaker 28 tahun itu ditebus dengan harga 40 juta euro atau 640 miliar dari Ajax. Dan kubu Stamford Bridge tidak ingin menanggung resiko kerugian. Namun pada waktu yang sama, mereka juga tidak tertarik meminjamkan sang pemain. Milan mungkin harus melupakan rencana mereka merekrut Ziyech. Namun, tak menutup kemungkinan pada hari-hari terakhir bursa transfer nanti, The Blues akan sedikit memberikan kelonggaran dan saat itu, Paolo Maldini akan siap mengambil peluang.